Dia tahu tidak ada kekuatan apa-apa. Yang dia butuhkan hanyalah perkenanan Tuhan. Dari kitab Ester kita bisa belajar untuk mendapatkan perkenanan, pembalikan keadaan dalam hidup kita. Kita cuma butuh satu hal, yaitu perkenanan Tuhan. Yang Ester gumuli hanya apa? Raja ini mengulurkan tongkat. Ini bicara perkenanan, saudara. Kalau hati raja berkenan, maka apapun yang dia minta pasti akan diberikan. Ya, lalu dia berkata, sampaikan dan umumkan bahwa kita semua harus berpuasa 3 hari 3 malam. Saudara yang belum pernah silakan coba. Saya pernah melakukan puasa 3 hari 3 malam. Waktu itu ada satu orang itu datang kepada saya, ibu-ibu, dia bilang gini, Bu, waktu itu saya belum Bu ya, dia panggil Debbie, iya kenapa? Suamiku mau santet kau. Kenapa? Ya dia tersinggung, dia nggak suka sama kamu. Dan memang suami saya itu dia bilang, itu di kamarnya itu ada paku-paku, gambar orang bentuk kepala. Ya, lalu dia nyalain lilin, kalau dia mau santet orang, dia tinggal tusuk pakai jarum di mata, di mana. Itu terjadi. Saya waktu mendengar hal itu saya ya takut, saudara. Dibilang mau disantet itu takut juga ya. Tapi saya berdoa, ketika saya berdoa, Roh Kudus menggerakkan saya doa puasa 3 hari 3 malam. Maka semua panah-panah api dari si jahat akan aku kembalikan kepada orang itu. Saya bilang, Tuhan tidak usah dikembalikan Tuhan, tapi ampuni aja, proteksi saya. Lalu saya puasa 3 hari 3 malam. Ya, hari yang kedua itu agak berat, saudara. Dan memang 3 hari 3 malam itu keluar bintik-bintik merah seluruh badan ini, saudara. Ya, ternyata itu racun, bagus, saudara ya. Saya puasa, ya hari yang ketiga, hari kedua saya puasa, saya dengar dia kerasukan. Hari yang kedua saya puasa, dia kerasukan. Hari yang ketiga saya puasa, dia panggil saya, saudara. Sebelum saya buka puasa, orang itu panggil saya. Dia bilang begini sama saya akui loh kamu, saya akui imanmu. Kenapa Pak? Saya coba kamu dengan ilmu saya, gak bisa masuk. Malah ilmu itu berbalik menyerang saya. Dan akhirnya dia minta saya doain. Waktu saya berdoa buat dia hari itu, dia kerasukan, saudara. Ya lalu kita berdoa, kita lepaskan dia. Dari situ saya melihat memang benar, kuasa doa puasa itu dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara. Ya, Ester tahu akan hal itu. Yang dia butuhkan adalah perkenanan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menjamah hati raja. Apapun persoalan yang engkau hadapi hari ini, saudara, hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar dan melepaskan kita. Enggak ada satu manusia pun, hanya Tuhan yang sanggup. Akhirnya saudara, Ester berpuasa. Tapi saya tertarik, saudara, siapa sebenarnya pribadi Ester ini? Saudara tahu ketika mereka itu dikumpulin untuk menjadi ratu, ya. Di Ester pasal yang kedua, kita lihat bersama ayat 12 sampai 13. Ester 2 ayat 12 sampai 13. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk menghadap Raja Ahasiweros, Ester 2 ayat 12. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebelum menjadi ratu, mereka dirawat dulu selama 12 bulan menurut aturan yang ada semua perempuan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu akan masuk menghadap raja. Dan kalau dia dapat perkenanan raja, segala apa yang dimintanya itu akan diberikan kepadanya. Saudara, ternyata untuk mendapatkan perkenanan raja, seorang wanita yang akan menjadi permaisuri itu dilulurin, diwangi-wangiin selama 1 tahun 12 bulan. Dipakein 6 bulan itu minyak mur supaya tidak ada bau badan sedikit pun. Karena kalau dia masuk menghadap raja ada bau keringat. Ini saya bilang bau keringat kok pada ketawa ya.
Ya, itu raja akan terganggu dan dia tidak akan dapat perkenanan, ya. Karena memang bau keringat itu ya enggak enak saudara ya. Tapi ada orang bau keringat dia enggak sadar kalau dia bau keringat. Nah itu yang menakutkan ya. Itu menyiksa orang-orang di sekelilingnya ya. Dia bilang enggak, saya enggak bau, harum kok. Nah gitu saudara, dia diwangi-wangiin. Sampai aroma tubuhnya itu mengeluarkan wangi minyak mur 12 bulan. 6 bulan dikasih wangi-wangi minyak mur, lalu 6 bulannya rempah-rempah untuk menghadap raja dan mendapatkan perkenanan raja. Arti rohaninya apa saudara? Kalau engkau ingin mendapatkan perkenanan Tuhan, jangan ada bau yang tidak senang di mata Tuhan. Jangan ada bau dosa di hidup kita yang membuat Tuhan jijik dan muak dalam hidup kita. Kemunafikan, segala hal-hal yang berbau dosa. Mungkin orang lain tidak lihat, tapi Tuhan itu maha melihat. Mari kita tinggalkan segala kenajisan, kepahitan, iri hati, kedengkian, ya, homoseksual, lesbian, ya. Kita tahu semua itu menentang hukum-hukum Tuhan. Jangan sampai kita hidup menjadi orang yang berbau busuk di depan Tuhan. Dan bau kita itu najis sehingga Tuhan jijik. Boro-boro kita dapat perkenanan Tuhan. Berhadapan dengan kita saja Tuhan tidak mau. Jangan ada yang menyimpan dosa, perselingkuhan, kepahitan. Buang itu semua. Kita tahu diri kita ini siapa. Cek diri kita, dan Alkitab berkata Tuhan menaruh hukum-hukumnya dalam hati manusia. Supaya kita tahu mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak. Engkau kepahitan sama orang, engkau tahu itu Tuhan tidak suka toh. Ya lepaskan pengampunan. Tuhan dalam nama Yesus, aku ini jengkel sama dia itu Tuhan, jengkel. Tapi karena firman-Mu berkata aku tidak boleh jengkel, dalam nama Yesus aku ampuni dia Tuhan, aku lepaskan. Itu bukan untuk kebaikan orang itu aja saudara. Tapi untuk kebaikan kita supaya kita mendapat perkenanan Tuhan. Ya, jangan ada iri, dengki, jangan ada dosa-dosa. Keterikatan, lihat film porno. Ya, orang enggak tahu. Tapi apakah Tuhan lihat apa tidak? Anak-anak muda, ya, lepaskan dirimu dari segala dosa agar engkau berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, kita berdoa saudara. Perselingkuhan suami-suami, istrimu enggak lihat engkau di luar. Ya, tetapi mata Tuhan melihat. Itu artinya 1 tahun dia harus dipakein rempah-rempah. Agar dia menghadap raja, raja mengulurkan tongkat, baru dia dapat perkenanan. Akhirnya Ester puasa. 3 hari 3 malam Ester berpuasa saudara. Lalu apa yang terjadi? Ya lihat ketika Tuhan bekerja. Saudara tahu pada waktu itu kalau kita lihat ya dikatakan Ester 5 ayat yang pertama. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Setelah dia puasa 3 hari dia pakai baju ratu. Tadinya pakai kain kabung. Kain kabung itu warna putih tanda orang merendahkan diri. Dia ganti baju pakai baju ratu, pakaian ratu untuk menghadap raja. Berdirilah Ester di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana. Berhadapan dengan pintu istana itu. Ini adalah saat yang sangat mendebarkan. Apakah Ester memperoleh perkenanan raja atau sebaliknya dia dihukum mati karena sudah melanggar undang-undang untuk menghadap tanpa dipanggil. Tidak gampang saudara. Bahkan nyawa menjadi taruhan untuk mendapatkan perkenanan raja. 2 saja, kalau engkau memilih perkenanan Tuhan, engkau hidup dan mengalami kemuliaan. Tapi kalau engkau memilih hidup dalam dosa, maka kematian yang akan kita dapatkan. Makanya bertobat yuk, mari kita suruh sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ketika Ester berdiri dikatakan ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun
akan kuberikan. Kalau raja sudah mengulurkan tongkat, apapun yang diminta harus dikasih, saudara. Dia bilang, setengah kerajaan pun akan aku berikan. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang akan aku adakan ya bagi raja. Maka titah raja, hari ini cepat suruh Haman panggil. Kita akan makan di perjamuan yang Ester akan berikan. Ester bikin perjamuan. Singkat cerita, saudara. Lagi minum anggur dan makan, raja tanya kepada Ester, apa yang engkau mau? Kasih tahu apa yang engkau mau, maka aku akan menuruti. Ester nggak terburu-buru. Dia bilang, kalau memang raja mau ya mendengarkan permohonan hamba ini, maka biarlah hamba mendapatkan kasih di mata raja. Besok datang lagi ke perjamuan yang akan aku adakan. Raja dan Haman harus datang ke perjamuan itu. Belum langsung dia minta, saudara. 2 kali dia suruh raja datang. Raja bilang, oke, baik, besok aku akan datang. Lihat, Tuhan bekerja. Ketika raja pulang, kita lihat Ester pasal 6 ayat yang pertama. Ester pasal 6 ayat yang pertama. Tuhan bekerja. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda untuk membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai. Yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, berikhtiar untuk membunuh Raja Ahasiweros. Ketika Tuhan bekerja, hal-hal yang tidak masuk akal terjadi. Malam itu raja tidak bisa tidur. Tiba-tiba gelisah. Siapa yang bekerja, saudara? Tuhan. Karena raja nggak bisa tidur, gelisah, raja iseng. Dia panggil ajudannya, sini. Kamu ambil itu catatan sejarah istana ya. Tolong baca-bacain dong buat aku. Ini sejarah yang sudah terlupa loh. Lalu dibacalah. Pada satu saat ada 2 orang penjaga pintu yang berikhtiar membunuh raja. Kejadian itu terjadi pada tanggal sekian-sekian. Tetapi seorang yang bernama Mordekai menyelamatkan raja dari maksud pembunuhan itu. Cara Tuhan itu kita gak pernah bisa pikir, saudara, amin. Ini kisah yang sudah lama dan tidak pernah diingat. Tapi waktu Tuhan bekerja karena kita mendapatkan perkenanannya. Loh, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apa yang tidak masuk akal? Apa yang tidak terpikir? Dan itu terjadi karena Ester berdoa puasa. Amin, saudara. Waktu dibacakan raja kaget. Loh, kan raja tidak tahu kalau Haman ini benci kepada Mordekai. Karena Mordekai tidak mau hormat kepada dia. Raja kan tidak tahu kisah itu sampai akhirnya mau dibunuh nih bangsa Yahudi. Raja tidak pernah tahu, tapi Tuhan kalau bekerja dia bongkar sampai ke bawah-bawah, sampai ke hal-hal yang tidak kita pahami dengan logika. Tuhan sanggup turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berkenan di hatinya. Amin, saudara. Loh, tiba-tiba saja loh. Lalu terbuka, lalu raja bilang, loh ada toh orang yang bernama Mordekai itu. Saudara tahu pada hari itu Haman sudah menyiapkan tiang gantungan untuk Mordekai. 50 hasta tingginya. Tapi Tuhan membalikan keadaan. Dikatakan begini, saudara. Ayat berikutnya, maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran seperti apakah yang harus kita anugerahkan kepada Mordekai. Oleh sebab perkara itu, loh raja teringat ternyata aku belum pernah kasih penghormatan loh sama dia. Makanya saya bilang enggak usah cari muka. Waktu Tuhan tahu kita ini pantas dan layak untuk mendapatkannya. Cara yang ajaib akan Tuhan bukakan, saudara, amin. Amin, saudara. Dan kalau Tuhan yang bukan, enggak ada yang bisa tutup. Mari kita sibuk cari muka sama Tuhan, amin. Daripada sama manusia. Waktu saudara tidak disangka-sangka. Loh, saya mau tanya, Mordekai lakukan apa coba? Dia bahkan tidak dapat kesempatan ketemu raja. Dia berdoa puasa bersama-sama dengan orang Yahudi yang lain.
karena mereka dalam tekanan. Karena itu saudara, saya melihat di sini ternyata tekanan itu sering kali membawa kita menemukan hal-hal besar yang sedang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Wow. Haman boleh mereka-rekakan kejahatan dalam hatinya. Haman, baru ini habis ini mati kau, mati usahamu, mati semua yang kau buat, mati pekerjaanmu. Ya, Tuhan bilang sorry ya. Kalau aku yang bekerja, sorry ya. Maka Tuhan sanggup membalikan keadaan. Saudara tahu tiang gantungan yang disediakan Haman untuk Mordekai, terakhir dipakai gantung siapa? Haman yang naik di tiang gantungan itu. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat buat kita. Tapi waktu engkau mendapat perkenanan Tuhan, segala kemuliaan Tuhan bisa balikan keadaan. Harusnya Haman yang mati. Jadi harusnya harus Mordekai yang mati. Jadi Haman. Lalu raja bilang begini. Apa yang harus kita berikan kepada Mordekai? Kehormatan apa? Ternyata dia ini pernah berjasa. Mungkin jasa itu ditutupi selama ini. Ya, tapi waktu Tuhan yang membuka, jangan takut saudara. Mungkin hari ini usahamu gak dihargai manusia. Mungkin hari ini apa yang sudah engkau perbuat tidak pernah dihargai oleh siapapun juga. Tetap lakukan yang terbaik dan lakukan untuk Tuhan. Kalau sudah tiba saatnya maka Tuhan yang akan promosikan. Dikatakan begini, kehormatan dan kebesaran apa yang harus dianugerahkan kepada Mordekai? Sebab segala perkara itu jawab para biduanda, raja yang bertugas pada baginda. Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun raja. Kasihan Mordekai itu, dia tidak dikasih apa-apa waktu itu. Raja kaget, oh dia tidak dapat apa-apa. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya. Haman yang ditanyai, raja ini tidak ngerti apa-apa soal Haman ini kepahitan sama Mordekai kan. Raja tanya sama Haman begini. Raja bilang begini ketika Haman masuk. Apa yang harus kita lakukan kepada orang yang berjasa kepada raja? Ya, apa yang harus raja berikan? Ya, apakah kita harus, dia bilang begini, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, siapa lagi yang raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Dia GR. Raja tanya begini, habis ini pasti aku dapat sesuatu. Ya, itulah orang saudara. Ya, kalau hatinya penuh kebusukan, iri, dengki, gila hormat, gila jabatan. Lalu apa yang dia dapat saudara? Dia pikir dia yang akan dikasih itu. Pasti raja tanya buat aku. Oleh karena itu jawab Haman kepada raja. Mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan. Yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Kurang ajar enggak? Dia itu mau menyamakan diri. Dia pikir buat dia toh. Dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri. Dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja. Orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota. Sedang orang berseru di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Ternyata semua yang dia sebutkan itu untuk Mordekai. Dia sudah menyebutkan yang terbaik karena dia pikir itu untuk, kasihan deh lu. Jangan GR, Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Amin. Berkat itu tidak bisa tertukar. Bagian kita hari ini, mari jaga hidup kita, mari jaga langkah kita supaya kita selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Sehingga kita tahu akhir dari cerita ini saudara. Ketika Ester mendapatkan perkenanan Tuhan. Ketika Ester mendapatkan perkenanan raja, besoknya raja bertanya, apa yang engkau mau? Lalu Ester memberitahukan, batalkan undang-undang yang sudah dibuat itu. Lalu akhir dari cerita kisah ini, Haman mati dibunuh di tiang gantungan yang didirikannya bagi Mordekai. Mordekai diangkat menggantikan posisinya Haman. Ester pun mendapatkan kelegaan Tuhan
sanggup membalikkan keadaan. Ketika kita mendapatkan perkenanannya, saudara, BMC Philadelphia. Saya mendengar banyak kisah yang diceritakan oleh Pak Lukas. Dulu orang menghina, apa bisa, apa mampu. Tapi ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan, 22 tahun terlewati. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Yang kita butuhkan hanya penyertaan Tuhan. Waktu Tuhan beserta dengan kita, ketika Tuhan beserta dengan gerejanya di tempat ini, maka semua saudara, kalau kita melihat Tuhan sudah berkenan, gereja ini boleh ada menjadi berkat bagi kota ini. Maka ambil berkat itu saudara. Saudara juga bilang, Tuhan aku pun mau mengalami itu. Aku pun mau mengalami apa yang sudah dialami oleh BMC, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin.